Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi di podcast Suara Semanda bersama saya Muhammad Abdillah Wirul Patihin. Kali ini podcast Suara Semanda punya episode spesial, yaitu PADI. Apa sih itu? Partisipasi digital atau disingkat PADI merupakan salah satu program kerja MPK yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi warga sekolah kepada pihak sekolah. Nah, aspirasi-aspirasi yang dikumpulkan di PADI akan disampaikan secara langsung kepada pihak sekolah melalui podcast Suara Semanda ini. Langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita kali ini, Bapak Edi Sugandi, SPD MPD, beserta Kakak Farel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat ya, dalam kondisi yang awal kita masuk di hari Senin ini sangat sehat dan walaupun rada-rada capek lah gitu dengan banyaknya kegiatan dan tugas. Capek insya Allah. Kita kan udah liburan nih Pak, pasti wah senang banget rasanya teh. Sangat. Nah, mulai dari Aparel nih, apa sih kegiatan yang unik yang dilakukan saat liburan? Nah, kegiatan yang unik dari saya gitu ya, semenjak liburan itu mungkin di rumah kayak lebih sering kegiatan-kegiatan yang emang kayak ngasilin imajinasi yang bakal bisa jadi inspirasi buat anak muda gitu. Contohnya kemarin saya gitu ngebuat suatu project yang emang project itu tuh disuruh atau dalam kegiatan itu emang ada tugasnya di kegiatan pramuka seperti itu. Jadi membuat project yang emang bakal tujuannya untuk dipresentasikan seperti itu. Oke, kalau Bapak Pak, kegiatan unik apa Pak? Kalau Farel tadi terlalu berat bagi Om ya. Libur itu menikmati bersama cucu ya, dan ini yang sangat luar biasa gitu. Bahagia lagi sekali. in-innya dengan cucu. Itu yang paling menarik gitu. Oh ya. Kalau tadi kan kegiatan nih Pak. Kalau sekarang hobi apa yang dilakukan itu bisa gak inget waktu gitu Pak? Paling berubah sih ya, hobinya berubah gitu. Ketika di zamannya rame mancing, resep mancing gitu, sampai nggak ingat waktu juga. Tapi ketika berubah lagi dari sembari olahraga, ya olahraga badminton, bisa juga lupa waktu gitu. Tapi kita atur sedemikian rupa sehingga tidak melupakan kewajiban gitu. Itu saja yang paling utama bagi kita itu. Ya, terus manajemen waktunya ya, bukan lupa sampai nggak ingat pulang gitu, itu nggak boleh gitu ya. Iya Pak. Tapi manajemennya tetap gitu, harus terjaga itu. Kalau kan kita sesama anak muda nih pasti ada nih hobi yang buat gak inget waktu. Paling bukan ingat waktu sih, selebihnya emang kegiatannya itu kebanyakan ngabisin waktu gitu. Habisin banget. Nah, jadi yang sering kegiatan yang lakukan atau itu kalau anak muda gitu ya, seringnya kayak main game, lalu kalau emangnya tuh futsal gitu, Oh, futsal bareng main sama futsal, teman-teman ya. kayak gitu. Nah, jadi di podcast Suara Semanda ini sistemnya itu berupa Q&A. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Boleh kita langsung mulai ke pertanyaannya? Iya. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama untuk Bapak Edi dari Pelita Lugina kelas 10-7. Kenapa gor di Semanda itu belum diperbaiki? Soalnya keadaan gor sudah terbengkalai. Dan ada beberapa bagian gor yang sudah rusak. Contohnya pintu gor, kamar mandi. Oh jadi betul. Jadi ketika awal Bapak datang ke SMA 2 2020 dan masa Covid ya,
kondisinya sudah seperti itu gitu ya. Jadi kondisinya sudah rusak, bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, pada saat masa Covid itu justru kita mencoba berbenah sedikit di dalamnya. Lapang badminton itu yang 2 itu sempat termasuk atap. Atap dulunya ada air yang masuk gitu ya, sempat diperbaiki juga. Cuma memang pintu segala macam butuh dana besar. Nah, bagaimana pengelolaan ini tidak dilakukan? Belum tidak dilakukan karena ini butuh bantuan masyarakat, butuh bantuan orang tua. Sementara regulasi pendidikan sekarang kan yang namanya sumbangan dari orang tua sama sekali tidak ada. Iya, betul, Ya, dulu Pak. zamannya SPP, zamannya ada DSP sangat mudah lah untuk apalagi kalau itu. Tapi perhitungan kita sudah berbicara dengan komite bagaimana GOR itu bisa lebih dimanfaatkan atau juga bisa ditingkatkan. Secara bertahap, regulasi dari pemerintah sekarang di dalam penggunaan dana BOS itu kan kalau rehab itu ada batas. Jadi kalau modelnya seperti itu, misalnya menghabiskan dana yang lebih banyak, itu juga dilarang, tidak diperbolehkan. Makanya rehab-rehab seperti kalau dilihat misalnya kelas yang sebelah sana di 10 11, 10 12, kemudian di 11 9 ya. Kita kan sudah perbaiki karena dananya lebih rendah. Jadi aturan main penggunaan dana BOS untuk rehab itu seperti ada aturannya. Jadi tidak boleh angka melebihi rupiah gitu. Nah, kemudian juga apakah ada rencana gitu. Saya sudah berbicara kemarin itu bagaimana kebutuhannya berapa gitu. Bahkan kalau dinilai gitu ya, ada harapan misalnya ada beberapa orang tua yang bisa membantu memperbaiki itu, menyumbang lagi gitu, ada donasi dari orang tua siswa lah. Insya Allah, karena di SMA 1 pun ketika jadi kepala SMA 1 itu bisa merubah ruang depan kantor menjadi 2 lantai, itu kan berkat bantuan dari pemerintah dan kerjasama dengan orang tua. Tanpa bantuan orang tua repot sekarang itu. Termasuk juga imbasnya beberapa kegiatan-kegiatan kesiswaan yang ya tanda petik harus diatur sedemikian rupa, bukan diberhentikan tapi diatur, ditata lagi, dimanage lagi, seberapa yang diperbolehkan, seberapa yang tidak, apa yang dibolehkan, apa yang tidak. Karena kita juga tidak mau melanggar aturan ya pengelolaan keuangan itu gitu. Jadi ada regulasi, ada peraturan dari pemerintah yang mengatur, bukan hantam asal beres ini masukkan ke sana. Bukan gitu. Dan beberapa hal yang sudah dilakukan misalnya dari 2020 bulan Juli ke SMA 2 itu outer kan sudah kelihatan itu seperti itu ya, tinggal atasnya saja, bawahnya asalnya kan tidak seperti itu. Beberapa ruang kelas juga ya, di sini misalnya dari rombongan ruang kelas 12 MIPA 1 sampai 8, ruang BK ya, termasuk juga penataan ruang rapat. Asalnya kan tidak begitu juga, hampir ya hancur gitu. Jadi sedikit demi sedikit, karena tidak bisa kalau regulasinya membolehkan lagi nanti misalnya ada sumbangan dari orang tua, ada SPP misalnya segala macam, itu lebih mudah untuk mengatur sekolah. Ya, apalagi kalau tempo dulu misalnya SPP DSP ada 2 tahun, insya Allah yang namanya pengelolaan sekolah yang seperti ini insya Allah beres gitu. Karena tidak butuh waktu lama lah kalau dukungan orang tuanya ada. Tapi sekarang karena dukungan orang tuanya tidak ada gitu ya, terutama dalam hal keuangan, ya kita mengatur diri. Yang penting operasional sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Itu barangkali. Oke, jadi teman-teman sebenarnya GOR itu sudah ya Pak direnovasi. Iya, tapi belum maksimal Ya, ya. bukan renovasi gede-gedean gitu ya. Itu biayanya kan sangat besar Itu ya. Di atas 1 M lah kalau untuk renov Waduh. semuanya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih untuk Bapak Edi. Siap. Dari Miftahul Rizki kelas 10-4.
Min, izin membagikan pendapat. Di bangunan Semanda, sepengamatan saya, terkhususnya pada wilayah kelas 10 bagian belakang, ada beberapa kelas yang tersedia dan jelas terbengkalai. Apakah dari pihak sekolah ada rencana untuk merenovasi bagian kelas itu dan menjadikannya halaman yang cukup luas dan menjadikan wilayah lapangan olahraga lebih luas? Atau adakah rencana dari pihak sekolah untuk merenovasi ulang bangunan kosong di wilayah kelas 10 bagian belakang itu dan dibangun kembali menjadi suatu ruangan-ruangan lebih serbaguna atau memiliki fasilitas-fasilitas yang tercukupi? Oh, mungkin dari Miftahul ini ada kelas di belakang. Nah, itu Betul, teh. betul. Jadi katanya teh rencananya ke depannya mau digimanain gitu, Ya. Pak. Ketika Bapak datang ke sini 2020 itu saya keliling, ya. Jadi ini PR-nya sangat berat. SMA 2 itu PR-nya sangat berat. Kalau kita ke belakang di sini ada ruang lab fisika, Oh, ya. iya. Lab fisika juga belum beres kan dengan ruang pramuka segala macam. Yang baru beres itu ruang lab kimia dan biologi. Biologi. Itu sudah mulai bagus gitu. Nah, kembali lagi perencanaan itu sudah matang sebenarnya. Di awal saya sudah mendata. Ketika awal datang ke SMA 2 itu sudah terdata dan sudah tergambarkan semuanya. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan itu termasuk di dalamnya dari depan gitu. Dulu kan depan pintu gerbangnya nggak seperti itu, ya. Kalau kalian mau lihat di web sekolah lihat gitu, Ya, Pak. pintu gerbangnya seperti apa, ya. Jadi itu pintu gerbang, kemudian juga masuk ke sini lapang, ya. Cor itu kan, ya, itu juga baru beres itu. Walaupun sebelahnya kan belum gitu. Kenapa banyak hal yang belum dilakukan, ya? Tapi tadi menunggu. Kapan? Ya, kelas belakang itu yang dekat kelas 10 itu adalah bangunan dulunya pemiliknya adalah SMA 4 Subang, Oh, ya. Jadi itu pemiliknya sekolah SMA 4 Subang dibangunkan oleh pemerintah untuk SMA 4 Subang. Karena SMA 4 Subang dulunya bagian dari SMA 2, ya. Tempatnya di sini. Nah, tidak tahu seperti apa polanya, ternyata baru beberapa tahun kan rusak berat itu. Itu rusaknya bukan rusak ringan, rusak berat itu kalau yang begitu. Nah, rusak berat itu harus diajukan ke pemerintah daerah melalui DAK, dana alokasi khusus. Rencananya kemarin itu di Renstra 2021 22 itu akan dapatnya di perbaikan 2024. Tetapi gitu, kemarin diundur lagi karena ada sekolah-sekolah lain yang belum mendapatkan sama sekali. Jalan Cagak misalnya, SMA Jalan Cagak. Maka tahun ini di 2024 itu SMA Jalan Cagak dulu. Di sana banyak kelasnya yang sudah hampir ambruk, ya. Jadi bukan kita gitu. Dan sekolah lain juga masih banyak yang membutuhkan itu. Sehingga kita konon dari provinsi itu akan diundur ke 2025. Untuk apa? Ya, sudah disampaikan ke Sarpras, sudah disampaikan ke para wakasek dan sudah sampai dinilai juga oleh orang provinsi ke sini. Seandainya itu sudah menjadi diperbaiki, sudah direnovasi, apa yang diharapkan? Bapak dulu itu sudah bercita-cita begini, ada satu ruangan yang bisa dijadikan untuk kegiatan tari atau senam yang punya cermin di kelilingnya. Itu satu ruangan itu seperti itu. Kemudian cita-citanya besar, ingin punya mini bioskop yang tempat duduknya itu seperti ini, depan kamera, jadi pembelajaran itu kalau misalnya sejarah menayangkan film sejarah tinggal anak masuk ke sana, ya. Termasuk yang lainnya, ruangan yang lain mungkin dimanfaatkan untuk kegiatan bisa ruang ganti, bisa untuk ruang ekstrakurikuler yang lain. Tetapi lagi-lagi kan kita masih terhambat dengan gitu. Kalau zamannya kembali lagi ke tempo dulu ada SWP, ada DSP, bangunan yang seperti itu tidak akan lama. Ya, 1 tahun insya Allah beres ya itu dengan 1 tahun ya itu. Jadi karena sekarang nunggu kapan? Nunggu dari pemerintah melalui apa? DAK, dana alokasi khususnya.
yang perencanaannya kan bukan hanya SMA 2 saja Iya, yang bener. membutuhkan gitu ya, SMA-SMA lain pun. Bahkan kalau kalian misalnya datang ke sekolah misalnya ke SMA 4, itu banyak kelas yang masih dia butuhkan. SMA 4 atau misalnya ke SMA Binong ya, masih banyak kelas yang dia perlukan. Kita malah alhamdulillah kelas kan ya aman gitu, lengkap, setiap siswa bisa di kelasnya masing-masing kecuali nanti pada saat mungkin rehab. Dan eh, karena bangunan ini adalah bangunan 1973, Lama ya. coba ya, dari 1973 sampai sekarang sudah berapa tahun? Kelas 12 IPS itu yang memerlukan ramuan lebih cepat. Jadi rencana kita itu ya 2025 itu di bangunan 12 IPS, 4 ruang termasuk ruang itu. Kemudian juga ke belakang ruang fisika, ya, ke belakang lagi di sana ruang yang tadi yang dekat ruang kelas 10. Iya itu. Jadi akan dimanfaatkan ketika sudah ditata rapi, ya, akan menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang tadi. Atau apa sih yang diperlukan oleh siswa, ruangan apa gitu. Mungkin bisa disekat untuk ruangan-ruangan kegiatan ekstrakurikuler kalau semuanya sudah. Sebenarnya kalau atap sudah mudah karena sudah berjaringan di sana itu atapnya. Jadi tinggal membenahi pinggir karena ini daerah rayapnya sangat besar sehingga kusennya harus menggunakan kusen aluminium. Jadi kalau kusen kayu lagi nggak bakalan lama di SMA 2, gudangnya rayap gitu ya. Iya. Termasuk juga mungkin penggantian keramik menjadi granit karena kan kelihatan rapih lah kalau dengan granit itu enak gitu ya. Itu Oke. jadi bukan tidak terpikirkan, rencananya sudah dari 2020 ketika datang, cuma ya rezekinya saja yang belum ya. Karena terbatas dengan itu gitu. Kecuali tadi ketika ada bantuan dari orang tua, ya kita tidak akan nolak dengan itu gitu. Karena Oke. bantuan orang tua sangat bermanfaat walaupun sekarang nggak bisa gitu untuk dijalankan secara umum. Itu Oke. enggak Jadi teman-teman sebenarnya udah ada rencana dari dulu gitu ya Pak, dari pertama masuk pertama sini. masuk SMA 2. Tapi lagi-lagi terhambat oleh biaya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini buat Aparel nih. Ya, boleh. Sebelumnya Kak, apa program kerja paling dekat yang akan dilakukan? Untuk program kerja yang paling dekat yang akan dilaksanakan oleh saya dan rekan-rekan OSIS gitu ya. Yang program yang paling dekat itu yaitu Semandakap yang akan dilaksanakan kurang lebih bulan Januari ini. Di antaranya tanggal 17 atau bakal diundur ke belakang karena melihat situasi juga sekarang kita sedang pembelajaran P5 juga gitu. Takutnya kegiatan ini dapat mengganggu pembelajaran yang sedang dilaksanakan sama kelas 10 dan 11. Dan apalagi sekarang kelas 12 itu sudah dekat hampir dengan ujian karena sudah masuk ke semester 2 seperti itu. Oke. Maret itu nanti. Tapi ada hal yang menarik juga yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan Semandakap. Kan ada usulan gitu dari teman-temannya yang berkaitan dengan Semandakap ini. Berbagai usulan yang muncul di sana gitu. Misal begini, Pak, bagaimana kalau Semandakap itu anak tidak belajar, tapi langsung dari pagi? Ya, itu bisa dilakukan ketika jeda waktunya setelah ulangan. Jadi harus pandai-pandai mencari waktu. Setelah ulangan kapan? Kan ada penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Ada waktu itu panjang 2 pekan. Nah, itu bisa dari pagi. Hanya permasalahannya betul nggak? Karena ketika kemarin misalnya dilaksanakan, pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan itu, ketika dilaksanakan dari pagi, banyak juga di antara siswa-siswanya juga tidak hadir. Iya, betul Pak, Ya, benar. ini perlu menjadi kajian bersama. Betul nggak ini mau melaksanakan kegiatan itu? Ada juga yang menyampaikan kalau kegiatan Semandakap setelah pembelajaran sudah capek belajar, capek juga itu. Ya, justru takutnya kalau kita berpikir kadang-kadang mungkin ada anak yang mendingan dari pagi tidak belajar, mendingan diam di rumah atau main ke tempat lain. Ini juga akan menjadi antisipasi kita, gitu ya. Jangan-jangan mereka hanya akal-akalan saja, gitu. Padahal yang aktif di dalam kelas itu, setiap kelas itu tidak sampai 50%. Coba beberapa kegiatan di kita, Yo. ya. Cuman Kalau kita sedikit. evaluasi gitu, nanti OSIS juga sama, OSIS MPK mengevaluasi teman-temannya bahwa ketika ada kegiatan yang dari pagi,
prosentase anak yang hadir berapa? Tidak sampai angka di 50% yang mereka hadir. Kemana? Ya mungkin saya tidak sekolah karena tidak di absen. Ya, mendingan di rumah daripada ikut capek-capek misalnya main bola atau segala macam atau jadi penonton. Ya, padahal kelasnya yang sedang bermain. Jadi harus benar gitu. Ya, apakah ini merupakan siasat atau memang usulan yang benar untuk itu gitu. Harus dicerna juga secara matang. Tapi menurut saya, Pak, jika semandakap dilakukan setelah sekolah itu bagus malahan. Kita Iya, kan justru itu betul. udah stres belajar nih, melakukan olahraga gitu, melepas stres, bagus juga itu. Jadi persepsinya akan macam-macam gitu. Iya. Persepsinya akan macam-macam bagi anak yang punya motivasinya tinggi untuk itu, dia akan menikmati. Ya, menikmati. Di sekolah itu tadi yang disampaikan oleh Bapak di upacara bahwa benar bahwa sekolah akan menjadi rumah kedua bagi mereka. Betul, betul. Nyaman-nyaman saja. Tapi bagi mereka-mereka yang ya di rumahnya juga nggak betah, di sekolah juga nggak betah gitu, di mana? Mungkin punya tempat-tempat lain yang juga kita takutkan gitu ada hal-hal yang negatif bagi mereka. Iya. Jadi nanti teman-teman OSIS dengan MPK mungkin bisa mengevaluasi itu. Gitu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Kita lanjut saja ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Untuk Bapak Edi, aku mau tahu deh, Semandakap itu awalnya gimana sih? Seberapa penting Semandakap sampai kita sudah capek-capek sekolah tapi siangnya harus ikut Semandakap? Terima kasih. Itu, betul, yang tadi kan gitu ya. Yang tadi udah capek-capek. Sebenarnya tingkat kepentingannya itu tergantung kepada kalian yang menilai kalau kegiatan di sekolah itu. Contoh misalnya, ketika pemerintah mencantumkan ada pramuka wajib, ya, berapa persen dari siswa SMA 2 dari 1219 ini yang benar-benar di dalam hatinya itu jiwa pramukanya muncul. Hanya teman-teman Farel, ketua OSIS misalnya dengan yang lainnya bisa dihitung. Ada nggak dari persentase itu misalnya 10%? Kan mungkin saja tidak. Ya, sama saja seperti ini. Seberapa penting Semandakap ketika bagi anak-anak yang pencinta olahraga memiliki kegiatan menumpahkan rasa, kreativitas, imajinasi yang muncul itu akan lebih banyak lagi dengan berbagai event, dengan berbagai kegiatan. Tapi sekali lagi kembali tergantung dari bagaimana siswa itu menafsirkan tingkat kepentingannya tadi gitu ya. Sangat penting bagi kita itu untuk apa? Anak bisa berolahraga, anak bisa bergerak, bahkan mungkin saja ketika jam-jam olahraga ya dia tidak melakukan kegiatan olahraga dengan benar. Betul, karena Pak, ada itu betul. perwakilan kelas. Kan anak kan lebih gereng gitu. Saya merupakan perwakilan dari kelasnya. Saya akan bertanding sekuat tenaga, mati-matian untuk mempertahankan nama baik kelas. Ini tingkat kepentingan dari kegiatan Semandakap. Tapi mungkin persentase penafsiran itu tidak akan muncul di 1.200 siswa yang ada di SMA 2. Betul, Ya. betul. Kalau semuanya berpersepsi seperti itu, maka akan ramai kegiatan itu. Ya, akan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang benar-benar memiliki kualitas yang cukup bagus. Pernah misalnya berkunjung ke satu sekolah swasta yang notabene gitu, anak-anaknya memiliki kapasitas, kemudian kemampuan untuk itu sangat tinggi. Sehingga benar ketika kegiatan itu ya rame karena anaknya tidak ada di luar, ada di sekolah, pure ada di sekolah. Bahkan ini mah kalau bukan kelasnya kan tidak hadir. Iya betul Pak. Ya? Betul, Pak, benar. Harusnya kan mau kelasnya atau bukan kelasnya dia meramaikan kegiatan itu. Sehingga dia tahu oh iya dari kelas inilah yang pintar ini yang dia bisa menilai dengan teman-temannya. Ini yang perlu dibangkitkan sebenarnya. Ini yang perlu kembali lagi digali dari teman-teman Semanda ini. Ya, saya yakin banyak teman-teman yang berprestasi, tapi kadang-kadang mereka tidak mau berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, mandirinya itu ya yang sorangan, ya. Jadi tidak mau bergotong royong berkolaborasi untuk menyukseskan ini. Karena tanggung jawab mungkin saja kalau ditanya seberapa besar tanggung jawabnya, mungkin saja hilang dari itu.
Nah kembali lagi nanti seberapa besar nanti OSIS MPK mampu menggait itu, meramu itu menjadi satu ya event yang memang menarik menurut mereka, terutama bagi kelompok-kelompok yang tanda petik tidak suka dengan kegiatan itu. Jadi awalnya Semada Cup teh buat apa sih Pak? Awal dibentuknya pertama kali dulu. Ya, kita kan banyak hal kalau di sekolah itu ada yang namanya kelas meeting gitu ya. Ini untuk kegiatan-kegiatan tertentu itu kan bisa di ketika di SMA 1 ada hanya futsal dan volley ya yang dipertandingkan. Itu semansa apa lupa lagi itu waktu dia. Nah di sini juga kan eventnya terbatas gitu ya. Nah di event terbatas itu kalau di Semanda Cup apa yang mau di olahraganya ya. Kalau sudah eventnya dengan seni kan beda lagi, akan beda lagi. Jadi bagaimana meramu teman-teman yang OSIS MPK ini meramu kegiatan ini sebenarnya. Kalau masukannya banyak gitu, maka Semanda Cup bisa berubah akan mirip seperti kelas meeting. Ya, itu yang paling utama gitu. Tetapi kembali lagi ini akan menjadi rame kalau semua peserta didik, semua siswa dari kelas 10, 11, 12 memiliki tanggung jawab untuk sama-sama meramaikan kegiatan Semanda Cup. Apapun namanya sebenarnya tidak perlu menjadi soal. Iya betul Ya, Pak. partisipasi siswanya yang paling utama itu bisa bersama-sama ya membangkitkan gairah, membangkitkan motivasi, membangkitkan kebersamaan. Kan yang kita harapkan itu ada terjalin kebersamaan di antara teman-teman kelas 10, 11. Kan tidak mungkin misalnya kelas 10 hafal dengan kelas 12, kelas 12 hafal dengan kelas 11 misalnya. Tidak hafal semua kan kita. Iya Pak Ya, betul. dengan pertemuan itu kan bercampur, oh ya tahu ya bahwa itu adalah satu alma mater ya, satu alumni dengan kita kayak satu kesatuan di SMA 2 Subang gitu. Oke, jadi gitu teman-teman. Semanda Cup itu diciptakan untuk membangkitkan gairah dan motivasi serta membentuk kekeluargaan ya Pak, Iya. menjalin kekeluargaan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini kayaknya buat Aparel ya. Adain lomba e-sport dong, kayak Free Fire soalnya banyak yang main. Jangan Mobile Legend mulu. Nah, baik, soal itu tuh sering banget ditanya-tanyakan oleh siswa, terutama cowok gitu ya, cowok dari kelas 10, 11, dan 12. Kita sama anak-anak OSIS dan para panitia juga selalu memilah mana yang bakal diperlombakan dan mana yang bakal kita tidak dilombakan gitu. Bukan berarti kita menghilangkan suatu lomba itu, namun kita mengganti bahwa lomba itu udah pernah loh Lombakan. dilombakan, dan kita juga mencoba lomba yang lain untuk dilombakan karena untuk menarik para itu tadi kata Bapak itu siswa-siswa yang memang senang ikut dalam lomba itu gitu. Apabila emang dalam lomba itu kita tidak satu dengan siswa lain dan tidak mengikuti apa kemampuan apa keinginan siswa-siswa di sana, mungkin para siswa atau siswi juga tidak minat untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Jadi kita juga benar-benar memilah mana lomba yang benar-benar disukai oleh para siswa-siswi seperti itu. Oke, jadi tapi kan kalau misalnya kita melihat situasi Semanda saat ini, pasti kan ada kedua belah pihak nih antara player Free Fire dan player Mobile Legend gitu. Jika kita memilih salah satu kan mungkin saja player Mobile Legend ini pasti tidak akan berpartisipasi ya. Nah, jadi gimana itu solusinya? Mungkin kalau dilihat dari segi seperti itu, kita melihat mana yang partisipasinya terbanyak gitu ya. Kita juga harus bermain dengan suara para siswa atau siswi yang memang ingin ada kegiatan seperti itu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan bahwa kita kalau mengadakan kegiatan ini, apakah siswa atau siswi itu banyak ikut berpartisipasi dan Oke. tidak adanya suatu omongan di belakang seperti oh gak ada lomba ini, oh gak ada lomba ini, jadi ngapain sih ikut kegiatan ini gitu, seperti itu. Jadi benar-benar kita harus bangun semangat-semangat siswa-siswi yang ada di Semanda ini seperti itu. Oke. Jadi
Jadi begitu teman-teman, sebenarnya kita panitia juga memikirkan bagaimana kondisi Semanda saat ini. Jadi lomba apa yang cocok gitu. Jadi kan kadang-kadang teman-teman OSIS itu ingin juga menciptakan hal-hal yang baru, Iya. ya. Jadi kalau misalnya yang kemarin sudah pernah dilaksanakan itu dianggap ya, pernah dilaksanakan, kemudian hasilnya seperti itu, ada ide baru misalnya yang ingin dicoba dilaksanakan, kenapa tidak gitu? Mungkin akan lebih bagus dari apa yang pernah tahun kemarin dilakukan kan gitu. Betul, Pak. Ya, ide-ide itu yang sebenarnya harus ditumbuhkan. Betul. Ya, jangan terus monoton. Kemarin ini itu lagi gitu ya. Coba cari gitu event atau kegiatan yang kira-kira disukai banyak anak, disukai oleh peserta didiknya banyak gitu. Bukan untuk hal-hal yang tertentu tadi, gitu ya. Makanya perlu juga sih, gitu ya. Kalau misalnya ada waktu juga diadopsi nggak jadi masalah. Dua-duanya Ya, ya, yang Pak. tadi gitu, yang misalnya apa Mobile Legend, Mobile Legends ya, sama yang- Free Fire ya. gitu, yang mau dilakukan gitu. Dua-duanya dilakukan kalau misalnya waktunya memang memenuhi gitu ya, ada tersedia kegiatan bisa dilaksanakan, kenapa tidak? Dua-duanya bisa di itu. Hanya teman-teman panitianya ini mampu nggak mempersiapkan itu gitu, mampu nggak mengadopsi mereka-mereka yang punya, atau misalnya berapa dari jumlah kelas 10, 11, 12 ini yang partisipan di sana dan partisipan yang itu, bisa saja yang lebih besar atau dua-duanya diambil. Ya, itu untuk jalan tengah sih sebenarnya gitu. Kembali lagi ke panitianya gitu, kesiapan mereka yang akan melaksanakan kegiatan itu. Oke, jadi melakukan survei ya Pak lo, survei lapangan. Kalau ada survei bagus ya, bisa lebih kelihatan lagi gitu. Kalau pesertanya hanya sedikit, kan repot-repot kita mempersiapkan sebagai panitia, pesertanya hanya sedikit gitu ya. Dari jumlah misalnya 3 kalau per kelas gitu ya. Dari jumlah 36 kelas gitu, yang ikut daftar hanya 5. Repot gitu ya. Jadi mencari pesertanya yang banyak. Kalau 36 kelas ada 30 peserta dari masing-masing kelas, kan enak. Ya, artinya berkompetisi yang benar kelihatan ada lawannya. Kalau pesertanya 1 atau 2 misalnya, dia juara 1, kan gengsinya juga kurang. Ya, berbeda kalau ada 30 gitu, dia juara 1. Oh, gengsinya kan tinggi dari Iya, sana. betul. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan dari teman-teman panitia OSIS. Oke. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Dari Mahar Diansah kelas 10-6. Pembagian juaranya per angkatan, jangan digabung semua angkatan, Kak. Kalau pembagian atau pengambilan hadiah dibedakan, jadi kan kalau kita tuh sebenarnya para panitia tuh ingin memeriahkan acara di penutupan itu tuh emang benar-benar para siswa itu merasakan bahwa mereka tuh sudah selesai gitu mengikuti kegiatan ini. Oke. Bukan berarti mereka marah pisah-pisah untuk tidak mau berbarengan dengan kelas 11, tidak mau berbarengan dengan kelas 12. Malah atmosfer senang-senangnya tuh emang ada di hari akhir itu, emang benar-benar kerasa gitu para peserta tuh. Ada hiburannya, ada tegangnya, dan juga ada sedihnya gitu. Kayak mereka dapat hadiah, lalu mereka juga awalnya senang-senang, lalu dapat hadiah. Nah, di hari itu tuh mereka tuh bakal dapetin hal-hal yang sedih itu bareng teman-teman tuh ya, karena mereka tuh sudah berjuang jauh hari untuk mendapatkan piala tersebut seperti itu. Jika dibeda-bedakan tidak akan terasa atmosfer seperti kompetisinya seperti itu. Oke, jika kita mengambil kata-kata dari Pak Edi, gengsinya nggak ada gitu yang ngalahin. Misalnya kelas 12 hanya 12 kelas, kelas 10 hanya 12 kelas. Bertanding dengan lingkungan yang kecil kan beda. Iya. Ya. Oke. Tetapi juga gitu, kalau misalnya ini kelas 10 mampu mengalahkan kelas 11. Waduh. Kelas 11 mampu mengalahkan kelas 12. Ini kan beda prestisnya. Seneng banget pasti. Hal-hal yang seperti itu akan naik gengsi lah, gitu ya. Naik ke panggungnya juga beda. Ini juara yang sudah gitu mampu mengalahkan kakak tingkatnya. Kalau kelas 10 yang juara misalnya, itu kan gerengnya itu beda gitu dengan teman-teman yang tadi kelas 10 dengan kelas 10, kelas 11 dengan kelas 11.
Kalau modelnya materi di pelajaran ya mungkin seperti cerdas cermat misalnya. Cerdas cermat ya iya kelas 10 dengan kelas 10, kelas 11 kelas 11. Karena yang kelas 10 jangan-jangan gitu belajarnya belum mencapai ini. Betul, Bisa Pak. terjadi, tapi kayak namanya hal-hal yang seperti itu saya yakin mungkin ada yang kelas 10 itu sudah tingkatan atau levelnya juga sudah apa yang mereka kuasai di kelas-kelas 12. Makanya Betul. bertanding diratakan secara universal itu dalam rangka tadi. Satu supaya pesertanya banyak, ya. Kedua, nambah prestisnya Betul. bagi anak itu. Jadi bukan tadi gitu ya. Satu lomba pesertanya hanya 3 orang, saya juara satu. Nggak tahu, Kan iya. prestisnya kurang, ya. Bapak sering menyampaikan ke teman-teman yang di Paskibra misalnya. Paskibra kalau ikut lomba, sangat bagus Paskibra itu, selalu menang. Tapi Bapak sampaikan ke teman-teman Paskibra SMA 2 itu, Pasemanda itu, coba cari levelnya yang lebih tinggi. Jangan ikut lomba yang diselenggarakan oleh SMP. Ya, itu Betul. kan turun kita SMA, ikut yang di SMP gitu. SMA cari yang di perguruan tinggi dan itu akan lebih bagus, levelnya kan beda. Betul. Gitu ya. Ini yang tadi juga sama dengan pola pertandingan tadi. Ya, itu yang lebih menarik, itu akan lebih menarik, bergengsi gitu. Iya. Jadi ingat peribahasa gitu, Pak. Kalau kita berada paling pintar di ruangan tersebut, jadi kita itu salah ruangan sebenarnya, teh, Pak. Kita harus pindah cari ruangan yang bahwa kita itu paling bodoh di sana, teh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk aparel dari Teh Naila Keija kelas 11-1. Please adain flower pass, pasti sangat seru. Nah itu tuh flower pass itu kita kelola dulu sama anak-anak OSIS dan emang kita bakal adakan tapi dengan pikiran dan kelola anak-anak yang memang benar-benar sudah matang yang ingin diadakan kegiatan flower pass seperti itu. Nah kegiatan flower pass itu tuh mungkin yang tadi kata Teh Naila itu ya, Teh Naila itu dia ingin membeli suatu bunga untuk dikasihkan ke orang-orang tertentu, mungkin seperti itu flower pass itu. Ya, Dan memang dari panitia OSIS atau panitia lain juga sudah mengusulkan seperti itu untuk ya happy dengan takutnya gitu nggak ada yang berani untuk mengasih sesuatu ke orang yang dia suka atau dia sahabat gitu, gengsi ya. gitu, gengsi untuk mengasih sesuatu mungkin bisa lewat ya tadi flower pass itu dan tanpa menyebutkan namanya seperti itu. Oke. Jadi ini juga membantu ya Iya bagi benar. orang-orang yang pemalu. Tapi layak dicoba juga, Ya, like. ya layak dicoba gitu. Hanya mungkin nanti berapa orang-orang yang mau ikut di sana, ya berani nggak gitu? Kan butuh keberanian juga gitu. Iya, walaupun Ya, anonim. mengungkapkan rasa nggak bisa dengan Iya. kata-kata, ya mau nulis WA juga malu gitu ya. Tapi dengan bunga mungkin saja karena sifatnya universal tadi, ya dengan bunga dikasihkan dengan berbagai penafsiran. Apa ini kan gitu? Memungkinkan terjadi, iya. Memungkinkan terjadi banyak penafsiran. Jadi kalau layak sangat layak dicoba gitu ya. Boleh. Apa anak muda banget lah. Beda banget. Layak begitu. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Pasya untuk apa rel lagi? Lomba panahan asik kali ya atau lempar lembing? Hehe. Soalnya kayak lomba Semanda Cup tiap tahun pasti sama. Nah, dan tolong untuk Semanda Cup kali ini wasitnya dipilih dari pihak paling netral. Karena jika dilihat dari tahun lalu ada beberapa kecurangan dan dimohon untuk mencegah adanya perkelahian dalam lomba. Nah, baik terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di sini tadi kan ingin ada lomba lempar lembing dan panahan. Sebenarnya untuk lempar lembing itu emang sudah ada alatnya gitu, tetapi untuk panahan tidak ada gitu ya, belum tersedia gitu. Nah,
dan kita juga melihat skala kebisaan siswa atau siswi di Semanda ini gitu. Jadi apakah banyak orang yang minat untuk ikut kegiatan panahan atau lempar lembing ini, atau malahan nanti malah sepi atau malah kayak tidak ada peminatnya untuk ikut kegiatan itu. Dan tadi juga untuk wasit kita cari yang netral juga. Nah, kebetulan kita juga wasit ngambil di luar, emang benar-benar wasit tidak ada di pihak sekolah atau para siswa gitu yang jadi wasit, tidak, karena takutnya kalau siswa yang menjadi wasit nanti menjadi tidak netral, malah memilih ke pihak ini, malah Berat sebelah, ke pihak ya. ini gitu. Jadi benar-benar kita mengadakan kegiatan Semanda Cup ini pure wasit netral dan ngambil di luar seperti itu. Yang saya tahu, kan untuk Semanda Cup tahun lalu itu wasit yang dari luar itu cuman dari sepak bola aja. Sedangkan poli yang kayak gitu mah dari siswa. Apakah Semanda Cup yang akan datang juga seperti itu atau tidak? Nah, untuk wasit gitu, untuk berbagai bidang dan apa ya, lomba-lomba olahraga itu, kalau memang kita mengambil satu loh, misalnya badminton kita ngambil wasit di luar, lalu volley kita ngambil wasit di luar, sepak bola ngambil wasit di luar. Nah, kita mencari skala yang memang anak-anaknya notabene kalau emang kegiatan itu panas banget gitu. Seperti futsal atau sepak bola kan, apalagi anak-anaknya bakal membara banget gitu untuk gengsi untuk menangnya. Dan ditambah lagi jika ada wasit yang notabene tidak netral ke pihak mereka, ya mereka otomatis bakal protes. Nah, namun kita juga melihat olahraga yang memang membutuhkan wasitnya dari siswa-siswa juga, karena yang pertama kita juga ingin melatih bagaimana para siswa itu dalam mengatur pertandingan seperti itu. Namun kita juga tidak memilih siswa yang memang kelas mereka main, mereka juga yang bakal jadi wasit. Tidak, karena mereka juga otomatis bakal, jika kelas mereka main, mereka juga pasti ikut main. Notabene karena mereka bisa menjadi wasit di olahraga tersebut, masa sih saat kelasnya main dia tidak menjadi pemain seperti itu. Oke, jadi Atau begini, olahraga itu kan ada olahraga yang bisa sangat menentukan wasit dan olahraga yang wasit hanya sebagai pengatur aja. Kalau sepak bola, betul tadi harus pihak-pihak yang netral. Karena satu saat misalnya ada hal, misalnya bola dekat dengan itu, padahal posisinya posisi yang sudah offset. Bagi orang yang tadi tidak netral, memungkinkan offset menjadi tidak offset. Makanya perlu orang luar. Beda dengan voli. Kalau voli itu tidak ada offset, yang penting dia akan terlihat masuk dan tidaknya bola. iya betul, Pak. Jadi siapapun oleh anak kita saja, gitu, asal ngerti, dia bilang asal ngerti bahwa pelanggarannya seperti itu, voli, ya, futsal apalagi, gitu, dengan hentakannya kan dengan sepak bola lebih kencang futsal. Artinya kalau perlu pihak-pihak luar yang mengetahui tentang itu. Gitu. Nah, kembali ke panahan itu di SMA 2 kan belum ada ekstrakurikulernya. Salah satu sekolah SMA negeri yang ada di Kabupaten Subang yang sudah punya panahan dan sudah menghasilkan juara hanya SMA Purwadadi. Ya, dan pernah latihan di kita. Ya, pernah latihan di kita beberapa minggu dulu ya, bahkan izin gitu. Pak mau latihan silahkan, karena luas di kita itu kan lapangnya sangat luas. Ya. Hanya sayangnya gitu, pecinta panahan itu di kita hampir nggak kelihatan. Ya, karena ekstrakurikulernya tidak ada atau pembinanya juga gurunya tidak ada. Kan di SMA Purwadadi kan ada guru olahraganya yang memang pecinta, karena atletnya atlet panahan ya dulunya. Oleh sebab itu, seandainya ini mau gitu, itu harus lihat dulu berapa jumlah pesertanya. Kalau misalnya diadakan untuk Semanda Cup kegiatannya panahan, pesertanya hanya 1 orang, kan menjadi tidak, tadi kembali lagi kata Farel gitu ya. Ya, jadi sia-sia. Gitu. Berbeda. Ya mungkin saja yang mengusulkan adanya panahan adalah teman-teman siswa Semanda yang dulunya di SMP-nya ada, ya, Betul. ada ekskulnya yang itu, ya, itu bisa terjadi yang seperti itu. Jadi ada rasa, walaupun sebenarnya kalau ada gitu ya itu sangat bagus, karena olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya, Panahan. salah satunya adalah memanah selain berkuda dan berenang, ya.
Itu yang harusnya ada, tapi butuh waktu. Misalnya ada orang-orang yang mau yaitu memberikan pendampingan bagi mereka-mereka yang mau mendirikan misalnya ada ekstrakurikuler untuk panahan ini. Itu yang paling menjadi catatan. Kalau terjadi misalnya ada perkelahian karena sepak bola, ada terjadi perkelahian akibat pulsar, ada perkelahian akibat voli, kepala sekolah di awal suka menyampaikan ketika ada kejadian seperti itu maka bubar kegiatan, dianggap selesai, jadi tidak ada ya, setelah perkelahian itu sudah tidak ada lagi kegiatan. Karena untuk apa? Betul, Pak, betul. Karena fungsi kegiatan Semandakap itu justru untuk mendekatkan, untuk merekatkan persahabatan antara kelas, bukan ini masa dengan teman satu kandang saja ya menjadi itu kan kurang bagus gitu. Makanya emosi harus ditahan sedemikian rupa. Apa yang mau dikejar? Berkelahi ya. Kalau mau berkelahi ya jangan sepak bola, eventnya diganti dengan tinju, MMA, taekwondo, karate, pencaksilat, itu yang harus itu kalau mau berkelahi. Kalau sepak bola berkelahi salah milih lomba itu ya, jadi kesalahan dalam milih lomba. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Dari Gina Agustina untuk Pak Edi. Adain kampus expo dong. Setuju. Setuju, Pak? Ya, sangat setuju. Ya, silahkan digagas. Kemarin itu yang sudah melaksanakan kampus expo itu SMA Ciasem, SMA Patok Besi, biasanya juga Asipa, ya, SMA 1, Subang, kemudian Pamanukan. Kenapa di kita anak-anak tidak mau OSIS? Silahkan. Ya, kampus expo itu daripada misalnya karena kan banyak perguruan tinggi itu IPB, ITB gitu yang datang ke sekolah. Kita ngadakan satu hari misalnya kampus expo, ya, ayo, ya, itu lebih menarik lagi. Ya, untuk apa? Tujuannya meningkatkan siswa SMA 2 yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Betul sekali, Pak. Sehingga dia bisa menjadi tertarik gitu untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya, jangan kalah dengan sekolah lain gitu. Kita targetan di 30% saja yang melanjutkan ke perguruan tinggi nggak tercapai. Baru sampai 24-25% di kita yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi tolong kalau misalnya itu setuju apa gitu, ada kampus expo. Ruangan ada di GOR. Ya, jelek-jelek juga kan itu bisa dimanfaatkan. Betul banget. Tidak harus pakai tenda lagi. Orang lain kemarin pakai tenda. Kita mah tinggal pinggir-pinggirnya. Kemudian untuk rada dingin sedikit kan sekarang sudah ada yang kemarin AC air itu ya, air ya, itu kan sudah bisa dimanfaatkan untuk itu. Ya, secara prinsip gitu, Bapak tidak melarang itu. Ayo, sangat setuju kalau misalnya ada kampus expo itu. Mudah-mudahan banyak teman-teman kalian yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Amin. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Parel dan sekaligus pertanyaan terakhir. Dari Tira Cahya Ramayanti kelas 1110. Adain Semanda Karnaval dong. Nah, untuk adanya Semanda Karnaval ini emang awalnya tuh kita dari program kerja saya gitu ya, emang ada karnaval gitu. Tapi di sini dan kembali lagi juga untuk anggota dan panitia-panitia OSIS juga masih menimbangkan bakal disimpan di mana untuk kegiatan karnaval ini gitu. Di antaranya bakal disimpan di Semandakap atau di PKS, dan bakal bisa jadi untuk kegiatan nanti pada saat MPLS gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ini memang masih harus kita harus kita tentukan waktunya dan pas saat anak-anak benar-benar mau untuk ikut kegiatan ini seperti itu. Dan para panitia juga sebenarnya nggak sabar gitu untuk karnaval ini, karena memang karnaval ini baru pertama dan emang ada pada tahun ini gitu untuk karnaval itu. Tapi para panitia juga masih bingung untuk menyimpan dan kapan waktu yang tepat untuk
siap dilaksanakan kegiatan ini seperti itu. Ngomong-ngomong tentang Semanda Karnaval, ada apa aja sih di Semanda Karnaval? Nah, untuk Semanda Karnaval ini awalnya kita akan mengadakan karnaval yang memang kelas-kelas itu akan mendaur ulang suatu bahan-bahan yang memang awalnya tidak sudah dibuang lalu bisa didaur ulang lagi. Nah, di bahan-bahan itu tuh seperti botol, seperti lampu plastik yang sudah tidak terpakai memang bisa dipakai menjadi kostum, yang kostum tersebut tuh bakal dipamerkan kepada teman-teman bahwa ini loh karya dari kelas kami. Dan bisa juga nanti kostum-kostum tersebut juga dijual atau menjadi suatu usaha gitu untuk anak-anak, bahwa mereka tuh bisa loh menghasilkan uang dari bahan-bahan dan barang-barang bekas seperti itu. Ternyata seru ya Ya, dalamnya. Selain seru kan kalau pemanfaatan barang bekas itu bagus, bisa daur ulang gitu. Ya, beberapa sekolah itu dikaitkan dengan P5 misalnya, ya P5 dengan pemanfaatan seperti kemarin misalnya kita kelangsungan hidup itu bagaimana gitu ya. Jadi tema-tema itu yang bisa dikaitkan dengan itu, atau misalnya terpisah seperti tadi di kegiatan apa bagus juga gitu, karena bentuk kreativitasnya kan kelihatan ya, bentuk kreativitas siswa itu kan kelihatan yang mana yang lebih menonjol gitu, atau yang mana yang memang hanya berpikir asal saja gitu ya. Akan kelihatan itu di festival itu. Di negara-negara lain kan, atau di Malang sekarang festival Malang Festival itu kan sudah menjadi ikon internasional ya, karena apa, bentuk karyanya sudah bukan harga karya yang murah gitu, bisa dijual ratusan juta dari baju-baju yang mereka buat kemudian dipamerkan di Malang Karnaval itu. Dari sana gitu memunculkan ide kreativitasnya. Tapi kembali lagi ya ke tadi gitu. Berapa dari jumlah kelas yang punya ide cemerlang seperti itu gitu ya, atau yang penting hanya ikut Beres, tuntas. Yang partisipatnya kan bisa terjadi tergantung itu gitu. Yang jelas bahwa mudah-mudahan saya selama ini bahwa bangga sih terhadap siswa-siswa SMA 2 yang sudah banyak berkarya, walaupun persentasenya tidak 100% gitu anak-anak ikut berpartisipasi. Selama ini gitu, kalau persentasenya dianggap 50% saja dari peserta didik yang ikut dalam berbagai event kegiatan yang dilakukan oleh sekolah gitu ya, ternyata ya alhamdulillah sekolah ini bisa mendapatkan prestasi yang cukup, mendapatkan nama baik juga yang cukup. Hanya Bapak titip untuk semua siswa, hati-hati ya, pergaulan sekarang ya. Betul sekali, Pak. Sudah di mana-mana. Kalau kalian tidak menjaga diri sendiri, maka kalian akan terjerumus di dalamnya. Ya, mau terjerumus ke narkoba, mau terjerumus ke hal-hal yang tidak benar, ya kalian akan hancur sendiri. Ya, masa depan kalian, berarti kalian menghancurkan masa depan. Ya, ketika sudah hancur, kalian akan berpikir baru sadar tentang itu. Makanya dari sekarang, ya, tolong diingatkan lagi teman-temannya, jangan bergaul dengan narkoba. Jauhi. Sangat bagus sekali ya Pak, aspirasi-aspirasi dari teman-teman kita ini. Mungkin bisa mengenyangkan apa yang ada di pikiran kita. Mungkin cukup saja aspirasi-aspirasi dari warga sekolah. Sebenarnya masih ada banyak sekali aspirasi-aspirasi yang bagus, namun sayangnya tidak memenuhi syarat agar bisa disampaikan di podcast kali ini. Seperti data diri kurang lengkap, pemalsuan nama, dan lain-lain. Jadi kita sama-sama belajar ya, teman-teman, untuk menyampaikan aspirasi kita yang baik dan benar. Namun gak perlu khawatir dan sedih, karena aspirasi-aspirasi yang tidak disampaikan di sini akan disampaikan kepada pihak sekolah. Terima kasih Bapak Edi, terima kasih Aparel sudah menyempatkan hadir di podcast ini.
sehat selalu. Terima kasih, maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbentang seluas samudra, dunia berputar tanpa menunggu. Kita di sini terus melangkah menuju puncak gunung tertinggi. Kita jangan menyerah.